Kita lanjutkan. Kalau tadi dikatakan bahwa kama adalah motivasi kita untuk berbuat. Nah, hukum kama mengajarkan bahwa segala perbuatan yang disertai oleh kehendak itu mempunyai potensi untuk memunculkan efek. Potensi saja. Hanya mempunyai kekuatan untuk memunculkan efek. Tetapi tidak harus berbuah, tidak harus memunculkan efek. Potensinya ada. Seperti biji mangga atau seperti pohon mangga, dia berpotensi untuk menghasilkan buah mangga, tetapi tidak harus pohon mangga tersebut berbuah. Ya. Nah, apa itu efek dari kama? Ada dua. Satu secara psikologis. Efek dari kama secara psikologis adalah bahwa kama yang Anda lakukan itu akan membentuk sifat Anda, akan membentuk karakter Anda, akan membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Jadi karena apa? Kita dikatakan sebagai makhluk yang terkondisi atau berkondisi. Kita ini dibentuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari reaksi-reaksi kita yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai sifat pemarah itu adalah sesungguhnya seseorang yang sering melakukan kama buruk melalui ucapan dengan marah-marah di masa lalu, sehingga akhirnya dia terbentuk. Sekali saja kama itu tercipta, ya, dia mempunyai potensi untuk terulang lagi dengan sendirinya. Ini yang kita harus hati-hati. Sekali saja sudah muncul, kama sejenis ini akan mempunyai kemungkinan untuk muncul kembali. Dan semakin sering dilakukan, dia akan semakin menguat. Tidak hanya menguat intensitasnya, kemarahannya menjadi semakin meledak-ledak, tetapi juga meningkat frekuensinya. Kalau seseorang yang tadinya nggak pernah marah, ya, selama hidup, tapi tiba-tiba di dalam hidup dia marah untuk sekali saja, ya, apa yang terjadi? Kemarahan yang sekali ini akan mendorong munculnya kemarahan yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Tadinya di dalam 1 tahun hanya marah 12 kali, akhirnya frekuensinya meningkat. Tidak hanya 12 kali dalam 1 tahun, tapi 12 kali dalam 1 jam. Semakin meningkat frekuensinya, dan juga intensitasnya juga semakin menggumpal, semakin menguat. Jadi karakter kita masing-masing ini sesungguhnya adalah kumpulan dari kama-kama kita di masa lalu. Nah, sekarang Anda sudah bisa menilai diri Anda sendiri. Anda ini mempunyai karakter yang seperti apa? Ya. Kalau kenapa saya masih terlalu sering berpikir negatif ya Bante gitu? Ya itu karena kita sudah membiasakan diri di masa lalu, tidak hanya di dalam kehidupan kali ini, tetapi juga di kehidupan lampau pun kita udah terlalu sering memikirkan sesuatu secara negatif, menilai sesuatu secara negatif. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang sangat negatif, yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Dia tidak mempercayai bahwa di dunia ini ada manusia yang baik, bahwa di dunia ini ada perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tidak percaya, dia selalu penuh curiga gitu. Jadi seseorang yang seperti ini sudah pasti orang ini adalah orang yang menderita, karena efek kedua dari kama adalah kesetaraan sebab dan akibat. Artinya kalau kama Anda baik, maka efeknya setara dengan kama baik tersebut, yaitu apa? Kebahagiaan. Kalau sebaliknya kamanya adalah buruk, maka efeknya juga setara, yaitu penderitaan. Sesungguhnya mengatakan kama baik ataupun kama buruk juga tidak tepat dalam terminologi Buddhis, karena yang dikatakan sebagai kama baik itu bahasa palinya kusala kama. Kusala kama, kata kusala itu yang diterjemahkan menjadi baik, itu sesungguhnya artinya adalah terampil, lihai, skillful. Itu arti dari kusala. Jadi diberi contoh di kitab tafsir. Kalau ada seseorang yang mahir bermain gitar, maka dia dikatakan dia kusala dalam bermain gitar. Mahir, terampil gitu, bukan baik. Definisi atau dikotomi baik dan buruk seringkali membawa efek psikologis yang kurang positif, karena kebiasaan manusia adalah menghakimi yang buruk dan juga kemudian mencengkeram yang baik, ya. Tetapi kalau kita memakai definisi kusala itu tidak
kita terjemahkan menjadi baik tetapi mahir, artinya apa? Kalau seseorang banyak sekali melakukan kama-kama yang kusala, dia ini orang yang mahir. Mahir apa? Mahir di dalam membangun kehidupannya sendiri. Terampil di dalam membangun kehidupannya sendiri. Dia orang yang terampil. Seseorang yang terus-menerus melakukan kama kejahatan adalah orang yang tidak terampil membangun bangunan kehidupannya sendiri. Seringkali marah, seringkali bergunjing, seringkali memfitnah, membunuh, termasuk membunuh. Apapun, Buddhism tidak memberi ruang kepada pembunuhan terhadap makhluk apapun, bukan hanya makhluk yang tubuhnya besar, makhluk yang tubuhnya kecil juga kita tidak diizinkan, ya. Makanya kalau di Myanmar itu setahu saya dulu tidak ada loh obat nyamuk, itu nggak ada. Nggak ada. Dan rata-rata orang Myanmar kalau tidur pakai kelambu, ya, rata-rata. Jadi menghindari nyamuk gitu. Nah, kembali lagi, efek kesetaraan sebab dan akibat. Jadi ada dua efek ini secara psikologis dan juga kesetaraan sebab dan akibat. Tadi saya katakan bahwa sifat kita sesungguhnya hanyalah kumpulan kama-kama kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya akan jelaskan psikologi Buddhisnya seperti ini. Kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah proses alamiah yang muncul pada saat 5 indera kita dan indera yang keenam, yaitu di hati kita, bertemu dengan objeknya masing-masing. Itulah kehidupan. Keenamnya ini adalah fenomena yang berbeda. Fenomena melihat berbeda dengan fenomena mendengar, berbeda dengan fenomena mencium dengan hidung, merasakan dengan lidah, merasakan sentuhan dengan kulit, dan berpikir dengan menggunakan hati, landasan hati. Jadi 6 fenomena inilah yang sesungguhnya manusia awam memahaminya sebagai kehidupan. Nah, bagaimana sekarang bahwa fenomena ini membentuk karakter kita? Buddha mengatakan cakunca paticca rupeca caku winyanang upajati. Tergantung kepada caku indera mata dan juga objeknya, maka kesadaran melihat muncul. Betul? Dan bergantung kepada indera telinga dan suara, maka kesadaran mendengar muncul, dan seterusnya, ya. Jadi proses melihat mendengar itu terjadi karena Anda punya panca indera, ya. Dan juga ada objek-objek yang sesuai dengan indera-indera tersebut, ya. Tetapi prosesnya secara psikologis tidak berhenti di situ. Tinang sanggati paso, pertemuan dari ketiga halnya ini, ketiga hal tadi, indera, panca indera Anda, objeknya dan kesadaran yang terkait, itu disebut kontak. Nah, passa pacaya wedana, karena ada kontak tadi maka perasaan mulai muncul. Saat Anda mendengarkan suara saya, perasaan pasti muncul. Entah perasaan suka, tidak suka, atau netral, muncul dari masing-masing Anda. Tetapi kemudian proses psikologis tidak berhenti di sana. Yang wedeti tangsang janati, apa yang Anda rasakan itulah yang kemudian Anda pahami. Kalau Anda merasakan sesuatu sebagai hal yang baik, maka Anda akan memberi identitas bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalau Anda merasakannya sebagai sesuatu yang tidak baik, maka Anda akan beri identitas bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi hati-hati, pemahaman ini adalah pemahaman yang muncul dari batin yang masih terdistorsi, yang masih mempunyai kekotoran batin. Pemahaman yang muncul bukan melalui pengamatan yang objektif terhadap fenomena itu apa adanya, tetapi pemahaman yang muncul karena didorong oleh, dibantu oleh persepsi masa lalu kita. Bukan merupakan pemahaman yang objektif. Sehingga pemahaman yang seperti ini bisa jadi sangat misleading, menjerumuskan Anda, menjerumuskan kita semua. Apa yang kita pahami, yang sanjanati tang witaketi, itulah yang kemudian kita pikirkan terus-menerus. Kalau Anda sudah memahami sesuatu sebagai baik, Anda akan memikirkannya terus. Saya ingin mendapatkannya lagi, saya ingin mendapatkannya lagi. Sebaliknya, kalau Anda menganggapnya sesuatu yang tidak baik, Anda pun juga akan memikirkannya. Kenapa sih dia tadi marah-marah kepada saya? Kenapa dia marah-marah lagi? Kenapa dia marah-marah? Dia udah tidur nyenyak, Anda sudah masih kebayang-bayang orang tersebut.
menciptakan neraka itu sendiri. Dan berlanjut lagi, apa yang sudah kita pikirkan, maka batin kita mulai berkembang biak, mencari pembenaran, mendukungnya dengan teori-teori Anda. Pada saat itu kemudian Anda sudah mencengkeram value itu, pemahaman itu, dan nilai ini kemudian Anda pakai sebagai nilai untuk menilai sesuatu apapun yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang maupun di masa depan. Dengan demikian inilah munculnya karakter kita, karakter Anda. Sebenarnya ya, karena karakter-karakter ini muncul dari cara melihat kita terhadap fenomena yang tidak objektif. Ya, oleh karena itulah dengan memahami Dhamma, maka kita akan mulai bisa meluruskan pandangan-pandangan kita yang masih bengkok. Kesetaraan hukum sebab dan akibat sudah sering saya sampaikan bahwa hukum kama itu adil. Artinya apa? Artinya kalau seseorang mempunyai hobi marah-marah, maka kama nanti akan membawa dia terlahir di mana? Terlahir di alam supaya hobinya bisa berjalan dengan sempurna, makin mahir untuk marah-marah. Yaitu di mana? Alam neraka atau alam asura mungkin. Seseorang yang nafsu, penuh nafsu, ya. Maka kalau kamanya memunculkan kelahiran, dia akan memunculkan kelahiran di mana supaya di alam di mana supaya dia bisa memunculkan nafsunya secara terus-menerus. Yaitu di alam-alam bawah. Jadi hukum kama adil, setara. Ya, bagaimana kualitas perbuatan kita itu juga efek yang akan kita terima, ya.